Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kita bertemu lagi di mata kuliah toksikologi klinik. Kali ini Ibu akan menerangkan kepada Ananda semua tentang analisis racun. Ya, saya akan lihatkan dulu screen-nya. Oke, baik. Nah, ini adalah pembahasan terkait dengan analisis racun ya. Jadi kita akan melihat bersama-sama materi yang akan disampaikan. Nah, yang pertama adalah tentunya dalam melakukan analisis racun kita dilakukan untuk diagnosis dan terapi atau juga untuk kebutuhan pro justisia ya di bidang hukum. Nah, pada saat kita melakukan analisis racun, kita tentunya yang pertama melakukan analisis pendahuluan dulu. Kemudian dilanjutkan dengan atau penapisan ya. Nah, kemudian pada saat pendahuluan ini kita melihat apakah kita melakukan analisa secara kualitatif. Biasanya kalau kuantitatif itu lanjutan ya. Nah, di dalam analisa kualitatif ini kita bisa melakukan beberapa tes seperti uji organoleptis dari materi-materi spesimen yang akan kita jadikan sebagai suatu sampel ya, bisa cairan darah, urin, cucian lambung dan lain sebagainya. Nah, kemudian bisa juga kita lakukan penapisan dengan immunoassay. Nah, kemudian kita lanjutkan pada analisis lanjutan atau determinasi. Ini untuk memastikan apakah dugaan hasil yang kita peroleh dari analisis kualitatif ini mengandung senyawa-senyawa atau dugaan sampel kontaminan tertentu. Nah, biasanya ini kita lakukan analisis menggunakan KLT, kromatografi lapis tipis, spektroskopi, ya bisa spektrofotometri UV, atau menggunakan AAS, dan lain sebagainya. Dan setelah itu, kita juga bisa menentukan apakah toksikan itu berarti senyawa racun ya, metabolitnya bagaimana menggunakan HPLC atau gas kromatografi atau kromatografi performa kinerja tinggi. Nah, pada saat melakukan analisis racun, biasanya kita selalu melakukan tahap preanalitik, analitik, dan post-analitik. Nah, pada saat preanalitik tentunya ini adalah proses yang dilakukan sebelum kita melakukan pemeriksaan suatu analisis racun. Apa saja yang harus ada di dalamnya? Yang pertama tentunya karena kita mau melakukan sampling, artinya kita harus melihat berapa banyak jumlah sampel yang akan dibutuhkan. Kenapa hal ini perlu? Jadi jangan sampai ketika kita sudah mengambil sampel ternyata jumlahnya tidak mencukupi. Kemudian memastikan bahwa wadah yang akan dipakai itu harus inert. Kenapa inert? Inert itu artinya tidak bereaksi. Jadi artinya supaya tidak menimbulkan bahan kontaminan dari wadah sampel kepada analisis pemeriksaannya. Nah, kemudian kita juga harus memastikan mengenai transportasi yang aman. Jadi, anak-anak sekalian, pada saat melakukan transportasi yang aman itu, kita harus misalnya mengambil sampel di daerah-daerah yang cukup jauh, gitu ya. Nah, pada saat mengambil sampel daerah yang cukup jauh, kita harus memastikan bahwa selama perjalanan, sampel yang kita ambil dalam keadaan cukup aman, tidak menimbulkan kerusakan, gitu ya, atau bahkan tumpah apalagi ya. Dan kemudian kita juga melakukan proses penerimaan dan penyimpanan sampel. Jadi pada saat tahap penyimpanan sampel ini juga penting karena kita harus memastikan supaya sampel itu bisa dalam kondisi yang aman selama penyimpanan. Dan juga prioritas analisis ini juga digunakan untuk menentukan bagian mana yang terpenting dalam suatu analisa. Nah, setelah proses ini kita lakukan, selanjutnya adalah tahap analitik. Nah, pada tahap analitik ini, tentu kita harus memastikan bahwa prosedur yang kita gunakan ini harus betul-betul tervalidasi, ya. Jadi terukur secara presisi dan akurasinya, ya. Nah, akurasi ini adalah, jadi akurat itu kan akurat ya. Ini pemeriksaan ini akurat, artinya yang mendekati kepada nilai yang sebenarnya. Jadi kalau kita melakukan pemeriksaan, berulang-ulang dilakukan pemeriksaan, apakah sampel yang kita periksa ini dia memiliki nilai kadar dari sampel yang sebenarnya yang kita ukur sebelumnya menggunakan konsentrasi yang sudah diketahui. Jadi untuk memastikan seberapa dekat
sampel yang kita periksa terhadap pemeriksaan untuk sampel yang diketahui konsentrasinya. Biasanya validasi ini digunakan untuk menentukan apakah metode yang kita pakai ini sudah benar atau tidak. Makanya harus dilakukan validitas metode. Yang kedua, presisi. Jadi kalau presisi itu artinya keterulangan. Jadi hasil yang dikerjakan tahap 1, tahap 2, dan seterusnya memiliki nilai yang berdekatan. Artinya keterulangannya itu seberapa dekat nilai hasil pengulangan ke 1, kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, kemudian tahap analitik juga kita memastikan waktu yang sesuai dengan kondisi klinis seperti apa. Jadi pada saat melakukan pemeriksaan itu, waktu yang sesuai untuk metode pemeriksaan itu seperti apa gitu ya. Nah, di samping analitik tentunya bagian yang tak kalah pentingnya adalah post analitik. Jadi pasca ya. Nah, di post analitik ini kita harus melihat bagaimana mekanisme pelaporan. Jadi nanti kalau Anda misalkan bekerja di laboratorium toksikologi yang menerima sampel yang berasal dari dugaan seorang pasien keracunan atau apa dan sebagainya, bagaimana Anda harus bisa memastikan mekanisme pelaporannya. Kemudian bagaimana melakukan interpretasi hasil. Interpretasi hasil ini bermanfaat sekali untuk menunjang suatu kesimpulan dalam hal pemeriksaan. Dan juga harus bisa menyimpan data rekaman hasil pemeriksaannya kayak apa, dan juga mengelola residu sampelnya. Jadi kalau sampelnya ini kan pasti ada sisanya, apakah mau dipakai lagi, ataukah mau dibuang, atau dan sebagainya, kita harus memiliki pengetahuan yang tinggi terkait dengan penyimpanan residu atau sisa sampel. Ya. Nah, kemudian Ibu akan menyampaikan juga di sini beberapa sumber kesalahan yang umumnya timbul pada saat melakukan analisis. Secara teknis, biologis, dan nosologi pengelompokan. Nah, jadi secara teknis itu bisa saja kesalahan itu karena prosedur analisisnya, metode yang dilakukannya, kemudian akurasi dan presisi instrumennya. Jadi kalau kita mau melakukan suatu pengukuran, apalagi menggunakan instrumen, kita harus memastikan bahwa prosedur analisis itu bisa berkontribusi terhadap terjadinya suatu kesalahan. Begitu pula dengan metode analisis. Di samping itu juga sama ya, akurasi dari instrumen yang kita pakai itu dalam kondisi bagus atau tidak, maka kita harus melakukan validasi selain metode juga instrumen yang mau dipakai. Nah, di samping itu juga ada material biologis yang juga berpengaruh terhadap berkontribusi terhadap sumber-sumber kesalahan. Contoh misalnya untuk material biologis dari sampel toksikologi itu juga bisa berpengaruh terhadap interpretasi hasil. Di samping itu juga terhadap waktu pengambilan sampel. Nah, dilanjutkan dengan tataran nosologi, jadi pengelompokan penyakit seperti sifat farmakokinetik, metabolisme toksikan, itu juga sama ya, berkontribusi terhadap sumber-sumber kesalahan. Nah, berikutnya untuk pengambilan sampel, jadi untuk pengambilan sampel ini tentunya bisa dilakukan oleh yang berwenang. Pada saat pengambilan sampel, kita harus memastikan berita acaranya, inform consent, artinya kesediaan untuk responden diambil sampel, data sampel yang memiliki identitas sampelnya dan lain sebagainya, serta dugaan awalnya. Nah, kalau sampel sendiri sebenarnya saat ini untuk pemeriksaan toksikologi klinik, apalagi yang berhubungan dengan analisis racun, itu sampelnya bisa berupa matriks yang kompleks, gitu ya, artinya bisa merupakan endogen atau eksogen. Kemudian kita juga harus memperhatikan agar tidak terjadi penguraian analit. Jadi artinya material yang akan kita sampel yang akan kita periksa ini tidak terjadi kerusakan dan ataupun faktor-faktor lainnya. Dan juga sampel ini kita dilakukan tahap preparasi dulu, persiapan dulu. Jadi biasanya meliputi hidrolisis, kemudian ada ekstraksi, pemurnian, dan sebagainya. Nah, untuk sampel darah, ini bisa kita ambil di 50-100 ml, kemudian untuk urin 100 ml, dan ada juga yang berupa sampel non-biologis. Ya. Nah, tadi sudah Ibu sampaikan bahwa wadah untuk pengambilan sampel juga harus diperhatikan. Jadi ini kita sampel itu wadahnya harus yang inert, yang tidak bereaksi gitu ya dengan sampel.
harus yang bermulut lebar supaya untuk menghindari proses terjadinya tumpahan sampel. Kemudian harus ditutup rapat dan juga harus bersih dari beberapa kontaminan. Bisa salah satunya dari zat kimia. Nah, untuk pengawet, ya, mencegah kerusakan atau deteriorasi itu biasanya bisa ditambahkan alkohol atau dry ash, natrium fluorida atau merkuri nitrat. Jadi ini adalah beberapa pengawet yang biasanya dipakai untuk analisa toksikologi. Jadi mohon diingat bahwa biasanya uji Komnas untuk bidang toksikologi ini suka ada soal yang menanyakan tentang pengawet yang dipakai. Jadi ini di sini sudah ada bahwa ada natrium fluorida, merkuri nitrat, dan sebagainya. Ya. Nah, kemudian tadi juga sebenarnya sudah disampaikan apa sebenarnya kesalahan yang sering terjadi. Misalnya tempat tidak bersih, kemudian terkontaminasi, atau sampelnya rusak, atau terlalu sedikit, ya. Kemudian tidak pada tempatnya pengambilan sampelnya, atau tidak memiliki label. Nah, ini beberapa sumber kesalahan yang sering terjadi untuk pengambilan suatu sampel. Nah, pada label, itu juga kita harus memastikan bahwa label itu berisi identitas korban, kemudian jumlahnya, bahan pengawet yang dipakainya apa. Nah, kenapa yang saya sampaikan di sini itu harus penting ada dalam label? Karena kita bisa melakukan penelusuran kalau misalkan terjadi informasi yang tidak utuh. Jadi di dalam label ini sifatnya wajib, harus ada semua yang ada di sini. Ya. Nah, kita lanjutkan lagi. Nah, ini biasanya kalau menggunakan sampel urin untuk analisis racun, umumnya kita bisa langsung melakukan uji penapisan menggunakan immunoassay. Tapi bisa juga kita melakukan suatu perlakuan di awal, misalnya dengan pengaturan pH atau melakukan sentrifuge lah untuk menghilangkan kekeruhan. Ya, ini suatu hal yang wajar karena biasanya dilakukan pada tahap preparasi sampel. Sementara kalau untuk sampel darah, ya kita bisa dari serum atau plasma. Pada saat uji penapisan ini kita bisa menggunakan immunoassay. Nah, kemudian kalau misalnya darahnya itu lisis atau menggumpal, segera kita bisa melarutkannya di metanol. Ya, setelah disentrifuge, maka supernatannya yang akan dipakai untuk analisis. Nah, kalau misalnya di samping itu, kalau kita pakai kromatografi lapis tipis, sampelnya ini tentunya harus kita ekstraksi dulu untuk mengambil komponennya. Kemudian kita bisa melakukan ekstraksi pemisahan secara bertingkat. Ya, jadi tes osogen itu artinya kita bisa melakukan pemisahan secara bertingkat menggunakan kromatografi. Nah, setelah tadi uji penapisan di awal pendahuluan, ada kalanya kita karena kromatografi lapis tipis ini sering dipakai, alasannya itu ya mudah, murah, ya dia memang relatif mudah lah. Tapi dalam hal sensitivitas itu kurang begitu bagus jika dibandingkan dengan alat yang lain ya, contohnya immunoassay. Biasanya bisa juga digantikan dengan spektrofotometri, tapi ada kalanya ya ini juga memang sih relatif mudah ya, mudah dilakukan, jadi bisa saja sebenarnya. Kalau immunoassay sebenarnya ini alatnya yang cukup bagus ya, sensitivitasnya tinggi, kemudian cepat, tapi memang agak kerugiannya karena mahal ya, biaya penggunaan alat ini cukup mahal. Nah, kalau sudah diuji penapisan, itu biasanya kita ingin memastikan apa saja racun yang ada di dalam sampel tadi. Nah, pada saat memastikan ini ya kita menentukan dulu secara organoleptis kan tadi ya, sampelnya itu seperti apa. Lalu kita menentukan kadar toksikan, kadar zat racunnya itu kita tentukan dengan prinsipnya sebenarnya sederhana ya. Jadi melakukan pemisahan dan dipastikan identitasnya ya pada saat memastikan ini. Dan biasanya teknik yang digunakan itu tidak lagi alat yang sederhana, tetapi memang alat yang memiliki sensitivitas yang bagus dan dapat secara 100 keakuratannya cukup tinggi, cukup baik, dan bisa mengidentifikasi suatu analit atau suatu zat kontaminan atau racun ya, biasanya dengan
eh, sensitivitas yang tinggi itu artinya dalam konsentrasi yang kecil tuh dia bisa teridentifikasi, terdeteksi. Kita bisa pakai gas kromatografi atau HPLC. Ini kebetulan di kita ada ya alatnya HPLC. Jadi Anda kalau misalkan mau mengidentifikasi adanya keberadaan kafein dalam minuman ringan yang berkarbonasi misalnya, karena dia konsentrasinya kecil tapi menggunakan alat-alat ini itu bisa teridentifikasi. Nah, setelah pasca analitik, ini tahap yang berikutnya adalah kita konsultasi dengan dokter atau toksikolog untuk menentukan bagaimana ini diagnosanya. Apakah seseorang ini keracunan A, B, C, dan lain sebagainya. Kita berdiskusi dengan para ahli untuk memastikan seberapa besar interpretasi hasil ini menunjang diagnosis. Tentunya untuk terapi pengobatan berikutnya. Ya. Nah, saya kira ini untuk beberapa hal yang sering dipakai untuk toksikologi klinik ya. Jadi untuk cairan seperti urin, kita melakukan dulu tes kualitatifnya, dilihat dari warnanya gitu ya, baunya, berat jenisnya, adakah kristalnya dan lain sebagainya. Lalu kemudian dilakukan dengan pH-nya gitu ya. Untuk darah juga sama, melakukan analisa gas darahnya, untuk waktu pembekuan gitu ya, menentukan karboksihemoglobin apakah keracunan CO atau apa dan sebagainya gitu ya. Nah, ini beberapa parameter yang umumnya dipakai untuk tes di bidang toksikologi klinik untuk analisa. Nah, jadi selain urin juga dari darah kita juga melakukan pemeriksaan secara rutin ya. Nah, kemudian untuk plasmanya juga sama, kita melakukan identifikasi bilirubinnya seperti apa. Kemudian elektrolitnya, ya, natrium kalionnya, pemeriksaan kimianya itu ya. Kemudian laktatnya, osmolalitinya seperti apa, dan seterusnya. Nah, ini adalah beberapa buku yang kita pakai untuk toksikologi dasar. Silahkan, selain buku ini juga saya sudah menyampaikan buku panduan untuk kuliah toksikologi. Saya kira itu anak-anakku sekalian untuk analisa racun, lihat dari wadah, sampling, tahap preparasi, tahap analitik, dan pasca analitik. Nanti kita lanjutkan kembali untuk perkuliahan berikutnya sebelum pestisida, yaitu tentang pengelolaan sampling. Ya. Silahkan setelah ini anak-anakku sekalian bisa mengajukan pertanyaan pada link yang sudah Ibu sampaikan di LMS kita. Terima kasih. Saya akan kembali melanjutkan untuk presentasi berikutnya. Dan silahkan kalian ikuti dan lanjutkan terus apa yang sudah Ibu sampaikan. Diputar ulang videonya. Mudah-mudahan banyak hal yang bisa kalian dapat dari materi kali ini. Terima kasih, sampai ketemu lagi di perkuliahan berikutnya. Salam.